Legenda Eluh-Beru Tinambunen merupakan cerita rakyat Pakpak yang turun-temurun yang banyak diceritakan dari dahulu hingga sekarang. Namun banyak versi yang kita temukan, hampir di setiap masyarakat memiliki cerita yang sedikit berbeda, namun pada akhirnya tetap pada peristiwa kawin paksa. Tanpa banyak basa-basi, namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like dan komen serta bagikan video ini, agar kita lebih semangat dalam mengupas sejarah Pakpak. Kita kisahkan cerita rakyat ini. Diceritakan dalam oleh orang yang berdomisili dekat dari daerah tersebut, yaitu sahabat saya dahulu Pak Jokerta Tumangger, pemuda dari Ulu Merah, tidak jauh dari Eluh-Beru Tinambunen. Eluh-Beru Tinambunen berada di atas bukit tertinggi di Pakpak Barat yaitu Deleng Simpoon, jarak tempuh ke Deleng Simpoon dari Pakpak Barat Salak, sekitar 11 km atau sekitar 1 jam perjalanan. Dari Medan sekitar 200 km, melalui Sidikalang, Kabupaten Dairi. Awal kisah diceritakan oleh sahabat saya, ada sebuah perjudian dahulu berada di daerah Kelasen salah satu suak Pakpak, terletak di daerah Kabupaten Humbang Hasundutan. Di mana perjudian itu merupakan perjudian yang sangat besar. Di mana dari seluruh penjuru daerah datang ke sana, dengan berharap kemenangan yang besar. Di sisi lain ada seorang gadis yang sangat cantik anak dari marga Tinambunen yang bernama Putri Betardaro. Perempuan tersebut sangat merdu suaranya, dan sangat cantik orangnya. Sampai ketika siapapun melihat perempuan tersebut pasti jatuh cinta. Jelas perempuan tersebut menjadi rebutan pemuda-pemuda di daerah itu. Kembali ke tempat perjudian. Seluruh pemain sudah mulai panas, dan satu persatu pun pemain kalah dan hanya tersisa beberapa orang pemain. Dikisahkan bahwa pemain terakhir ialah antara marga Berutu dan marga Tinambunen. Marga Berutu ini sangat kaya, dan bertambah kaya pula dia lagi semenjak perjudian itu, hingga akhirnya marga Tinambunen Bapak dari Putri pun kalah dan menyisakan hutang yang sangat banyak terhadap marga Berutu tersebut. Namun hutang inilah yang menjadi sumber masalah, sehingga setiap minggu si Berutu pun selalu datang menjumpai marga Tinambunen tersebut, tanpa diduga ternyata Putri Betardaro itu ialah anak dari marga Tinambunen tersebut. Seketika mata si Berutu pun tidak berkedip ketika pesona Putri marga Tinambunen. Namun demikian hutang tetaplah menjadi hutang, sehingga pada suatu saat kesepakatan pun terjadi. Dikarenakan tidak bisa bayar hutang, akhirnya Putri dari marga Tinambunen pun diberikan sebagai bayar hutang judi mereka. Sungguh nasib yang sangat sedih, yang dialami Putri marga Tinambunen tersebut. Si Tinambunen pun membujuk Putri sematawayangnya untuk menikah dengan si Berutu. Tapi Putri dari Tinambunen tidak mau, hingga dia pun menangis setiap hari. Karena tidak mau dinikahkan dengan orang yang dia tidak cintai, apalagi itu merupakan bayar dari hutang judi bapaknya. Si Berutu pun tidak habis akal, dia pun membayar orang untuk menggotong si Putri tersebut dengan cara mencongkel papan tempat tidurnya, dengan jampi-jampi si Putri pun tidak bangun, seketika dia bangun di tempat peristirahatan di kaki Bukit Simpoon, si Putri pun terbangun dan menangis sejadi-jadinya, hingga bekas jatuhan air matanya pun terbentuk sebuah genangan air berbentuk sumur kecil. Perjalanan tetap diteruskan sehingga sampailah merek di Ulu Merah rumah dari marga Berutu tersebut. Pernikahan pun terjadi hingga akhirnya Putri pun mengandung anak pertamanya. Malang nasib mereka ketika melahirkan anak dan ibunya Putri tidak selamat dan meninggal dunia. Sampailah kabar ini kepada bapak si Putri marga Tinambunen. Dia pun menangis dan menyesal telah menyetujui pernikahan mereka akibat dari terlilit hutang judi. Begitulah akhir dari cerita Eluh-Beru Tinambunen Putri Betardaro. Sampai sekarang air itu tetap ada, tidak pernah habis dan tidak tahu dari mana mata air yang ada pada kubukan tersebut. Konon air tersebut sangat disakralkan warga sekitar karena dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Pesan yang kita ambil dari cerita ini ialah, jangan pernah bermain judi, jangan menikahkan putri kita kepada orang yang dia tidak cintai. Terima kasih atas kunjungan di channel kami, jangan lupa subscribe, komen dan like, share, karena itu gratis dan tidak dipungut biaya, demi berkembangnya channel budaya Pakpak History Pakpak TV.